Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 18. Sekali lagi air terjun terkuak. Manusia tanpa wajah menerobos keluar dan mendarat di sampingnya. Dia menjura dalam-dalam kepada dekat sebuah jalan setapak. 4 orang membungkuk hormat ke arahnya. Pakaian hitam, bertubuh kurus seakan kapan waktu saja akan terhempas oleh angin kencang. Namun dialah, angin kencang itu. Pakaian merah, tangan menggenggam sebilah golok, dialah yang dipanggil geledek. Pakaian putih, menyandang pedang panjang, wajah kaku dan sedingin es. Dialah si kilat. Pakaian warna-warni, bibir selalu tersenyum, ahli dalam jurus Men Tiang Hua Ho, langit penuh hujan bunga, senjatanya Pek Hwe Qian, jarum bunga putih, dan sempat menggemparkan orang Butibun karena membunuh Han Chiang Tiao Xiu. Siapa lagi kalau bukan hujan? Mereka adalah angin, geledek, kilat dan hujan yang menjadi buah bibir orang dunia Kangou dan berasal dari Pik Lok Cik yang mana kemudian melarikan diri ke Xiao Yao Ko. Mereka juga disebut sebagai organisasi misterius di dunia bulim. Pedang kilat, hujan jarum, golok geledek, beserta ginkang angin. 20 tahun yang lalu, nama mereka menggetarkan dunia Kangou. Sedangkan makhluk tua yang menjadi pemimpin mereka lebih mengerikan lagi. Nama asli makhluk tua sebetulnya Fu Tianwei. Dialah pemimpin Pit Lok Cik. Orang-orang dunia Kangou memberi julukan Tianti, Raja Langit. Pit Lok Cik sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Tadinya merupakan sebuah partai beraliran lurus. Tapi generasi demi generasi mulai berubah. Akhirnya Pit Lok menjadi sebuah organisasi beraliran sesat. Mereka ingin menguasai dunia. Sayangnya nafsu besar tenaga kurang. Di dunia Kangou selain Butongpai masih ada Butibun. Butongpai dikalahkan oleh Butibun. Pada saat yang sama orang-orang Pit Lok Cik muncul kembali di dunia Kangou. Mereka ingin bersaing dengan Butibun. Dalam suatu pertarungan, kalah menang segera terlihat. Mit Hip Singkang dari Butibaun masih menang setingkat. Pit Lok Cik berhasil dikalahkan. Dan mungkin karena memang sedang apes, tokoh-tokoh dunia Kangou lainnya menyerbu. Mereka terdesak sehingga melarikan diri ke sebuah lembah bernama Xiao Yang Kok. Tianti merasa ilmu Pit Lok Cik masih jauh untuk menguasai dunia. Maka dia tidak segan-segan menyamar sebagai seorang tukang bakar kayu api di dapur agar dapat mencuri pelajaran Buton Liok Kiat yang terkenal. Kecerdasannya di atas orang biasa. Sayangnya terlalu terburu nafsu. Setelah berhasil mempelajari Butong Liok Kiat, dia masih kurang puas. Dengan berani dia berusaha mencari ilmu Tian Ken Kiat. Pada saat itulah, rahasianya terbongkar. Dia diringkus oleh Yan Chong Tian dan dikurung dalam telaga dingin selama 20 tahun. Sebetulnya ada sedikit rahasia yang terselip di sini. Sebelum sempat diringkus oleh Yan Chong Tian, Tianti pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Fu Gioksu sekarang, yaitu membokong Chiang Bun Jin generasi pendahulu. Chiang Bun Jin Butongpai itu juga mati oleh bokongannya. Namun Yan Chong Tian keburu datang dan menyaksikan kejadian itu. Itulah sebabnya Yan Chong Tian marah sekali dan berusaha segenap kemampuan untuk menangkapnya dan menghukum Tianti sekejam itu. Tapi dengan nama baik Butongpai sendiri, berita ini tidak disebarkan di luar. Dunia Kangou hanya tahu Chiang Bun Jin Butongpai mati terserang penyakit yang tidak terobati. Angin geledek, hujan dan kilat yang tidak mendapatkan kabar lagi dari Tianti segera tahu sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada diri pemimpin mereka. Beberapa kali mereka mengira orang menyelinap ke Butongsan untuk mencari kabarnya. Akhirnya mereka mendapat keterangan bahwa Tianti telah dikurung dalam telaga dingin karena rahasianya telah bocor. Dalam keadaan putus asa mereka hanya dapat berdiam diri. Mereka menetap di Xiao Yao Kok dan melatih ilmu silat dengan giat dan tanpa kenal lelah. Tapi kemajuan mereka tidak menggembirakan. Sedangkan Fu Gioksu sudah mulai meningkat dewasa. Dia cerdas pula. Mereka memutuskan untuk menyeludupkan Fu Gioksu ke dalam Butongsan. Tujuannya tidak lain untuk mencuri belajar Butong Jit Kiat dan sekaligus menolong pemimpin mereka. Seluruh rencana diatur dengan rapi. Tidak segan-segan mereka menyamar sebagai anggota Butibun dan mengorbankan sekian banyak anak buah mereka untuk mendapatkan kepercayaan Chi Xiong Tu Jin.
Mereka sudah memperkirakan dengan matang bahwa Chi Seong Tu Jin pasti akan mengajak Fu Gyoksu ke Butongsan setelah musibah yang menimpa dugaan mereka, yaitu demikian pintarnya. Fu Gyoksu sampai diterima murid oleh Chi Seong Tu Jin sehingga mempermudah segala rencana mereka. Padahal mereka hanya berharap Fu Gyoksu dapat mengulangi sejarah yang sama dengan Tianti, yaitu mencuri belajar Butong Liok Kiat. Siapa tahu Fu Gyoksu yang cerdas itu malah bisa menyelamatkan Tianti keluar dari kurungannya. Hal ini malah menambah semangat mereka berbuat lebih keji lagi. Dengan disambut oleh manusia tanpa wajah, Tianti akhirnya keluar dari Butongsan dalam keadaan selamat. Sejak dini angin, geledek, kilat dan hujan sudah menerima berita. Itulah sebabnya mereka segera menyusul dan mengajak Tianti kembali ke Xiao Yaoko. Di belakang hutan terdapat banyak bebatuan yang bentuknya aneh. Rumah-rumah yang bentuknya juga lain pada yang lain dibangun di tengah bebatuan. Pohon dan bunga tumbuh subur, menampilkan pemandangan yang indah tapi juga menegangkan bulu roma, ibarat pemukiman kaum siluman. Mata Tianti beredar. Sambil mengelus jenggot dia tersenyum-senyum. Berapa puluh tahun ini tampaknya kalian sudah menggunakan segala jerih payah untuk membereskan tempat ini. Apalagi kalian sudah menggunakan segala jerih payah untuk membereskan tempat ini. Apakah kalian sudah memutuskan untuk tinggal di sini seumur hidup? Tanyanya. Hujan angin, geledek dan kilat maju selangkah. Setelah membungkuk hormat, mereka menggelengkan kepala serentak. Hujan malah tertawa dingin. Ini semua hasil jerih payah kaum ibu di lembah Xiao Yaoko, sahutnya menjelaskan. Mereka tergolong orang yang tidak berbakat dalam ilmu silat, tukas angin. Oh, Tianti agak heran. Bagaimana dengan yang lain? Di bawah pengawasan kami mereka selalu giat berlatih. Kalau dibandingkan dengan orang Kangou yang biasa-biasa saja, mereka boleh dicoba. Kali ini geledek yang mempertanyakan itu. Tianti menganggukkan kepalanya berulang kali. Bagus sekali. Kilat maju selangkah dan menjura dalam-dalam. Tadi kami menerima berita dari Kongcu lewat Merpati Pos, katanya melaporkan. Apa katanya? Tanya Tianti dengan alis berkerut. Urusan Ciangbun Jin sudah berhasil dilaksanakannya. Kongcu juga meminta kita menyelidiki Wan Fei Yang. Bila bertemu harus dibunuh langsung? Tianti mengembangkan senyuman bangga. Lalu, apakah kalian ada yang tahu di mana Wan Fei Yang sekarang? Masih belum ada kabar. Tianti dengan alis berkerut. Justru ini hal yang paling penting sekarang. Perbanyak lagi orang-orang kita, suruh mereka memasang mata dan telinga. Segera temukan jejak Wan Fei Yang. Hujan, angin, geledek dan kilat mengangguk serentak. Di tempat gua Kong Wan Fei yang harus lebih diawasi lagi, gumam kilat dengan nada berat. Tidak salah. Sahut hujan setuju. Bukankah selama ini ada orang yang selalu mengawasi tempat itu? Orang yang diutus Xiao Yaoko itu memang tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu, baru saja Wan Fei yang melangkahkan kakinya ke dalam batas desa jejaknya sudah ketahuan. Gambar wajahnya memang sudah dibagi-bagikan antara orang-orang Xiao Yaoko. Apalagi kedai arak di mana dia menanyakan jalan juga merupakan samaran orang Xiao Yaoko. Tapi tentu saja Wan Fei yang tidak curiga sama sekali, pengalamannya dalam dunia Kangou memang masih terlalu sedikit lagi pula pikirannya digelayuti bermacam beban. Meskipun sewaktu dia meninggalkan desa itu usianya masih kecil, tapi setelah melihatnya kembali sekarang, banyak hal yang masih berkesan di hatinya. Ada beberapa penduduk yang seakan dikenalnya. Para penduduk itu sendiri malah yang menatapnya dengan perasaan heran. Beberapa gadis desa mengikuti dari belakang, tangan mereka sibuk menunjuk. Tampaknya mereka sangat antusias terhadap kehadiran orang-orang asing. Dia sama sekali tidak memperdulikan. Sambil merenung dia melangkah terus. Sebelum kiri terdapat 3 batang pohon tan kui. Sebelah kanan terdapat serumpun besar pohon bambu. Angin bertiup menggoyangkan batang pohon bambu. Segelombang demi segelombang. Semacam kesepian yang sulit diutarakan memenuhi bumi. Di bawah pohon tan kui ada sebuah batu besar berbentuk pipih persegi. Di sana duduk bersandar seorang laki-laki lanjut usia. Tangannya memegang sebuah cangklong. Asap mengepul dari mulut laki-laki tua itu. Matanya menatap batang-batang bambu yang tertiup angin. Ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya.
Wan Fei yang melangkah perlahan menghampiri. Matanya menatap orang tua itu lekat-lekat. Sepasang alisnya tanpa sadar terjungkit. Orang tua itu tidak menyadari kedatangannya. Wan Fei yang berdiri di hadapan orang tua itu. Setelah tertegun sejenak, dia berjongkok. Akhirnya orang tua itu sadar juga akan kehadiran Wan Fei yang. Dia mengerling sekilas, kemudian menghembuskan segulungan asap tembakaunya ke wajah anak muda itu. Wan Fei yang merasa matanya agak perih. Dia terbatuk-batuk beberapa kali. Maaf, kata orang tua itu gugup. Tidak apa-apa. Wan Fei yang mengucek-ucek matanya. Dia tertawa sumbang. Orang tua itu juga tersenyum lembut, datang dari luar. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya, orang tua itu juga menggelengkan kepalanya. Orang muda sudah belajar tidak jujur, sama sekali bukan hal yang baik, katanya. Aku tidak berdusta. Kalau begitu, kau tentu tahu siapa aku. Kau. Baru saja sepatah kata yang diucapkan Wan Fei yang, orang tua itu sudah menukas perkataannya. Kau tentu tidak tahu. Tapi orang di seluruh desa ini, mana ada yang tidak mengenali, aku Wan Lo Tau, tua bangkawan. Wan Fei yang diam saja. Aku juga mengenai semua penduduk di desa ini. Tapi aku belum pernah melihatmu, kata orang tua itu selanjutnya. Sejak kapan mereka merubah panggilanmu menjadi Wan Lo Tau? Tanya Wan Fei yang tiba-tiba. Orang tua itu tertegun mendengar pertanyaan itu. Aku ingat ketika meninggalkan desa ini, seluruh penduduk mengikuti Yo Cici memang ilmuwan Siangkong, kata Wan Fei yang. Wan Lo Tau memandang Wan Fei yang dengan rasa terkejut. Sudah berapa lama kau meninggalkan desa ini? Kurang lebih 13 tahun. Wan Fei yang tertawa-tawa. Aku meninggalkan desa ini 13 tahun yang lalu pada hari Cengbeng, hari sembahyang orang yang sudah meninggal. 13 tahun yang lalu? Hari Cengbeng, gumam Wan Lo Tau beberapa kali, apakah kau benar-benar tidak mengenali Xiao Fei lagi? Xiao Fei. Tiba-tiba orang tua itu melonjak sendiri. Kau adalah Xiao Fei? Wan Fei yang segera berlutut. Gua Kong, panggilnya lirih. Panggilannya itu membuat air mata orang tua itu berderai. Sepasang tangannya mendekap wajah Wan Fei yang dan memperhatikannya dengan seksama. Air mata Wan Fei yang sendiri hampir menetes. Gua Kong, kain bungkusan merah yang kau buatkan untukku tidak sempat aku bawa, kalau tidak. Kau memang Xiao Fei. Kau benar-benar Xiao Fei, teriak Wan Lo Tau dengan terharu. Sepasang tangannya yang memegangi wajah Wan Fei yang bergetar. Demikian juga suaranya. Mari. Kita masuk ke dalam, ajaknya. Tangannya segera menarik Wan Fei yang masuk ke dalam rumah. Baru memasuki pintu depan, kaki orang tua itu terhenti lagi. Tangan Wan Fei yang dilepaskan. Kau sudah tinggi sekali. Aku ingat ketika kau pergi. Baru setinggi ini, sahut Wan Fei yang sambil menunjuk ke arah guratan pisau di pintu itu. Wan Lo Tau tertawa terbahak-bahak. Kau masih ingat saja guratan pisau yang aku buat ketika kau hendak meninggalkan desa ini? Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Sudah 13 tahun, kata Wan Lo Tau terharu. Sembari mengajak Wan Fei yang melangkah ke dalam, dia bertanya. Ilmu silatmu pasti sudah tinggi sekali. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Kalau begitu kau pasti ada urusan turun gunung, dan sekalian menjenguk Gua Kong, tanya Wan Lo Tau. Sekali lagi Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Kau datang secara diam-diam? Fu Gioksu mengembang air mata. Aku melarikan diri, sahut Wan Fei yang dengan kepala tertunduk. Apa? Melarikan diri? Wan Lo Tau terkejut sekali. Apa sebetulnya yang terjadi? Tanyanya penasaran. Terjadi perubahan besar di Butong San. Chiang Bunjin dibunuh orang. Tapi seluruh murid Butong menganggap akulah si pembunuh. Coba Gua Kong katakan, bagaimana aku tidak melarikan diri secepatnya? Apa? Mereka menuduhmu membunuh Chiang Bunjin. Wan Lo Tau menggelengkan kepalanya keras-keras. Mengapa kau tidak menjelaskan kepada mereka? Mereka tidak memberi kesempatan sama sekali. Wan Fei yang tertawa getir. Gua Kong, aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Aku diajak oleh Chiang Bunjin sendiri naik ke Butong.
Tapi bagaimanapun dia tidak mau menerima aku sebagai murid, juga tidak mau mengajarkan ilmu silat kepadaku. Dia hanya memberikan pekerjaan kasar kepadaku. Biar bagaimana aku memohonnya, dia tetap tak terpengaruh sedikit pun. Tapi, dia malah menyamar dengan pakaian hitam dan wajah tertutup di tempat yang terpencil dan tidak ditinggali oleh seorang pun, serta menurunkan butong liok kiat kepadaku setiap malam. Kalau bukan menjelang kematiannya, dia menyuruh aku mengambil sebilah giok di laci kamarnya, dan melihat pakaian hitam yang biasa dipakainya, sampai sekarang aku masih belum tahu kalau Chiang Bun Jin adalah suhu. Orang tua itu hanya mendengarkan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya semakin lama semakin kelam. Akhirnya malah Wan Fei yang merasa heran. "Guakong, apa yang kau pikirkan?" tanyanya. Wan Lo tahu bagai tersadar dari mimpi panjang. "Benarkah Ci Xiong tidak pernah mengatakan apa-apa kepadamu?" "Mengatakan tentang apa?" Wan Fei yang semakin bingung. Wan Lo tahu tidak segera menyahut. Dia membelok ke dalam kamar sebelah kanan. "Kemarilah." Wan Fei yang mengikutinya. "Ini dulu kamar ibu," katanya. "Bagus kalau kau masih ingat." Wan Lo tahu mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam. Kamar itu sangat kecil. Perabotannya juga sederhana sekali. Tapi tataan setiap benda sangat sesuai sehingga enak dipandang. Wan Fei yang memperhatikan sekelilingnya sejenak. "Rasanya tidak berbeda dengan ketika aku tinggalkan dulu." "Memang sama," sahut Wan Lo tahu. Dia berhenti di depan tembok sebelah kiri. Di atas tembok tergantung sebuah lukisan. Meskipun sudah pudar warnanya, namun masih terlihat jelas bahwa yang dilukis sepasang pria dan wanita yang duduk berdampingan. Yang laki tampan dan gagah, sedangkan yang perempuan cantik rupawan. Serasi sekali. Jari Wan Lo tahu menunjuk ke arah perempuan dalam lukisan. "Xiao Fei, masih ingatkah kau siapa?" "Ibu," sahut Wan Fei yang spontan. Tiba-tiba sinar matanya terpaku pada pria yang ada dalam lukisan. "Bagaimana dengan yang ini?" Jari tangan Wan Lo tahu beralih pada laki-laki. "Mirip Chiang Bun Jin." Tidak salah. Dia memang Ci Xiong ketika muda. Wan Lo tahu merandek sejenak. "Dia adalah ayahmu Giban Li." "Ayahku?" Wan Fei yang terbelalak. Selama 13 tahun ayah dan anak setiap hari bertemu tapi tidak bisa saling mengakui. Sebetulnya dia juga sangat menderita. Wan Lo tahu menarik nafas panjang. Wan Fei yang mendengarkan dengan terlongong-longong. "Ibumu adalah putri tunggalku. Sejak kecil aku sangat menyayanginya. Dia juga terhitung cukup berbakti. Pada saat usianya menjelang 17 tahun, ayahmu datang mengunjungi aku. Dan tinggal pula di sini. Dia dan ibumu merupakan saudara sepupu. Sejak kecil memang sering main bersama. Karena sudah lama tidak bertemu dan berjumpa kembali, hubungan mereka semakin dekat. Pada saat itu aku juga pernah menasihati ibumu bahwa dia sudah mulai dewasa. Tidak boleh seperti anak kecil lagi. Harus ada batasnya." Tapi ibumu tidak mendengar. Akhirnya setelah ayahmu meninggalkan tempat ini belum lama, aku baru tahu bahwa dia sudah hamil. Kami tidak tahu kemana perginya ayahmu. Setiap hari ibumu menangis. Mungkin karena terlalu sedih, setelah melahirkan engkau beberapa bulan, dia jatuh sakit dan tidak tertolong lagi. Wan Fei yang mendengarkan semua itu dengan terpaku. 6 tahun kemudian, akhirnya ayahmu kembali juga. Setelah mengetahui kejadian ini, dia sedih sekali. Dia berlutut di depan makam ibumu tidak hari 3 malam. Kemudian dia memohon padaku agar mengizinkan dia membawamu ke Butong San. Akhirnya Wan Fei yang tahu riwayat hidupnya. Dia memandangi lukisan Ci Xiong Tu Jin dengan mata menyorot kebencian. Mengapa dia tidak pernah mau mengatakannya? Dia malah mendiamkan saja aku dihina oleh para suheng dan diejek sebagai anak haram. Wan Lo tahu menarik nafas panjang. Pada saat itu dia sudah menjadi Chiang Bun Jin Butong Pai. Demi nama baik Butong Pai mau tidak mau dia harus mengeraskan hatinya. Kalau kau dipermainkan dan diejek orang lain sebagai anak haram, hatinya juga pasti sakit sekali mendengarnya. Wan Fei yang menundukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia mengakui bahwa dia memang jarang melihat Ci Xiong Tu Jin tersenyum. Sepanjang tahun wajahnya selalu bermuram durja. Wan Lo tahu maju beberapa langkah.
Dia mengusap-usap kepala Wan Fei Yang. Bagaimanapun, urusan ini telah menjadi masa lampau. Kau juga sebaiknya melupakan saja, katanya menasehati. Tidak. Sepasang tinju Wan Fei yang mengepal. Aku harus menemukan pembunuhnya. Mencuci bersih namaku sendiri dan membalaskan dendam bagi Chiang Bun, ayah, kata-katanya tegas sekali. Hatinya pun sudah mantap. Balas dendam, gumam Wan Lo Tau dengan kening berkerut. Angin bertiup kencang. Sesosok bayangan melintas menjauh beberapa depa mengikuti hembusan angin. Seperti segumpal awan meluncur ke arah tenggorokan Tianti. Dia adalah angin. Di dalam Xiao Yaoko hanya angin yang dapat melintas secepat itu. Juga hanya dia seorang yang dapat menggerakkan pisau terbang dalam sekejap mata. Tubuh Tianti berkelebat untuk menghindar. Kakinya menutul beberapa kali. Jurus yang digunakannya tidak lain tidak bukan Te Hun Chong, yang merupakan salah satu dari Butong Liok Kiat. Mereka sedang berlatih bersama. Masing-masing menguji Tianti yang sudah sekian lama terkurung di telaga dingin. Pertamanya, memang agak kaku, namun lama-kelamaan terbiasa kembali. Butong Liok Kiat hasil curian dilatih lagi agar matang. Hujan, angin, geledek maupun kilat diamanatkan untuk bersungguh-sungguh. Sama sekali tidak boleh ragu. Tianti berhadapan dengan masing-masing dari mereka seperti musuh yang sesungguhnya. Dengan demikian baru dapat diketahui apakah Tianti sudah boleh diandalkan untuk menghadapi lawan yang tangguh. Tubuh saling berkelebat. Angin menderu-deru. Golok mengeluarkan suara bergemuruh setiap kali mengincar sasarannya. Hujan jarum memenuhi angkasa. Pedang kilat menyambar-nyambar. Tianti puas sekali. Berkali-kali dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia mengibaskan tangan dan meminta agar mereka berhenti. Bagus sekali. Tampaknya ilmu silat kalian tidak mundur malah maju pesat, katanya dengan wajah berseri-seri. Hujan tertawa merdu. Masih jauh kalau dibandingkan dengan kau orang tua. Tianti semakin gembira. Tawanya semakin keras. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Butong Liok Kiat? Tanya geledek tiba-tiba. Masih kalah satu tingkat. Suara tawa Tianti sirap seketika. Lebih jauh lagi kalau dibandingkan dengan Tian Chan Kiat. Geledek merasa kesal sekali. Pernahkah kalian bergabung menjadi satu barisan dan menghadapi lawan sekaligus? Tanya Tianti. Angin menggelengkan kepalanya. Belum pernah. Ilmu yang kami pelajari berasal dari aliran yang berbeda, bagaimana dapat digabungkan menjadi suatu barisan? Tidak salah, tukas hujan. Apalagi kalau aku melemparkan senjata rahasia, yang lain langsung menyingkir. Tianti tersenyum lebar. Apakah senjata rahasiamu itu diharuskan jatuh seperti hujan dan memercik kemana-mana? Tanyanya tenang. Hujan semakin merenungi sesuatu. Angin pernah mengatakan bahwa aku boleh menggunakan Jit Amgi dari Butong Pai lalu digabungkan dengan ilmu senjata rahasia yang kupelajari untuk menutupi kekuranganku selama ini, sahutnya. Apa yang dikatakan olehnya memang benar. Hujan tersenyum simpul. Kalau begitu aku harus meminta petunjuk dari kau orang tua. Tianti mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Mulai besok aku akan menurunkan Butong Liok Kiat kepada kalian. Dan cari cara untuk membentuk sebuah barisan yang terdiri dari hujan, angin, geledek dan kilat. Dengan demikian kita mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi musuh, katanya dengan bangga. Angin menganggukkan kepalanya. Tampaknya kau orang tua sudah mempunyai rencana yang bagus. Bukan hanya sekedar berkata saja. Dan tersendiri dalam menghadapi musuh, katanya dengan bangga. Tianti tertawa terbahak-bahak. Selama 20 tahun di Telaga Dingin, aku selalu memikirkan cara untuk mengalahkan Butong dan Buti. Juga memikirkan cara untuk membangkitkan kembali Pitlock Chick kita. Hujan menarik nafas panjang. Kami malah baru 2 tahun yang lalu teringat untuk menyelundupkan Fu Gyoksu ke dalam Butong Pai. Percaya diri bukan suatu hal yang buruk. Tapi terlalu banyak pertimbangan juga merugikan diri sendiri. Tianti mengelus jenggotnya. Meskipun agak terlambat, tapi malah menguntungkan pihak kita. Bukan saja dibutuhkan keberanian juga peruntungan baik. Kami sama sekali tidak menyangka bahwa kau orang tua masih disekap di Butong San. Wajah Tianti berubah kelam seketika. Kalau aku tidak dapat menggempur Butong dan menjadikannya rata dengan tanah.
Sakit hati ini pasti belum terlampiaskan. Angin tersenyum kecil. Bu Tongsan sekarang boleh dibilang sudah mati separuh badan. Ada Gyoksu yang mengatur dari dalam, ingin menghancurkan Butong bukan hal yang sulit. Berbeda dengan Butibun. Kalau ilmu silat kita sudah terlatih sehingga sempurna. Buat apa takut lagi terhadap Toku Buti, sindir kilat tajam. Tianti menganggukkan kepalanya. Semuanya terserah kau orang tua saja, kata Hujan menambahkan satu kata. Tianti semakin tertawa terbahak-bahak. Sekian tahun tidak bertemu, aku tidak mengira lidahmu semakin tajam saja. Hujan tertawa genit. Gaya mempesona. Tianti mengangkat alisnya tinggi. Wajah juga tidak berubah. Malah sekarang terlihat lebih muda dari dulu, kata Tianti selanjutnya. Kau orang tua memang paling pandai bergurau, sahut Hujan dengan lagak dibuat-buat. Kilat mengibaskan rambutnya yang sudah memutih. Semci mempunyai resep awet muda, tapi rahasia tidak boleh disebarkan, tukasnya. Kau toh bukan perempuan. Buat apa ingin awet muda segala, kata Tianti terkekeh-kekeh. Suara tawanya belum hilang, tiba-tiba air hujan menguap kembali, seorang gadis berpakaian hijau melangkah ke dalam. Dia adalah gadis yang dikejar-kejar oleh Bantok Xian Ong tempo hari. Kemudian bertemu dengan Wan Fei yang berhasil menyelamatkannya dengan membunuh Bantok Xian Ong. Tianti segera melihatnya. Matanya mengerling beberapa kali. Mengapa di sini ada gadis yang demikian cantik? Tanyanya heran. Hujan memalingkan wajahnya. Dia mendengus dingin. Putri siapa? Tanya Tianti kembali. Dia kan Hyong Kun, sahut angin datar. Hyong Kun? Adiknya Fu Gyoksu. Cucu perempuan engkau orang tua, sahut Hujan sambil mendengus dingin sekali lagi. Dia sangat membenci kami. Selalu berkelana seorang diri. Sepanjang tahun paling beberapa hari berdiam di dalam lembah. Katanya dia ingin belajar ilmu pengobatan agar mengerti bagaimana cara mengobati orang sakit. Tianti tidak memperdulikan sikap Hujan yang dingin. Dia menatap gadis itu lekat-lekat. Fu Hyong Kun hanya mengerling mereka sekilas kemudian menundukkan kepalanya dan melangkah ke dalam. Geledek tidak dapat menahan hawa amarah di dadanya. Hyong Kun, teriaknya lantang. Fu Hyong Kun menghentikan langkah kakinya. Dia mengerling dingin pada geledek. Hujan tertawa dingin. Hyong Kun, yayamu sudah kembali, katanya. Ya. Mata Fu Hyong Kun mengerling ke arah Tianti. Tianti mengembangkan senyuman lembut. Kau yang bernama Hyong Kun? Kau benar-benar yayaku? Apa tidak mirip? Tanya Tianti sambil menguraikan rambutnya yang panjang. Kalau dengan Tia, ayah, memang mirip. Aku adalah ayah dari ayahmu, kalau tidak samakan malah aneh, kata Tianti tertawa terkekeh-kekeh. Mengapa masih belum memanggil Yaya? Bentak Hujan. Yaya. Fu Hyong Kun segera memanggil. Tianti langsung berkelebat ke samping gadis itu. Dia merangkul bahu Fu Hyong Kun erat-erat. Cucu baik. Fu Hyong Kun sama sekali tidak menunjukkan tampang takut. Dia malah merasakan kehangatan yang sulit dilukiskan. Kau belum pernah melihat Yaya? Tanya Tianti. Fu Hyong Kun menggelengkan kepalanya. Tentu saja. Sebelum kau lahir, Yaya sudah meninggalkan Xiao Yao Kok, kata Tian. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Tidak disangka aku mempunyai seorang cucu perempuan yang demikian cantik. Wajah Fu Hyong Kun merah padam. Beberapa waktu yang lalu, Gyoksu Koko ada mengirim surat dan mengatakan bahwa Yaya terkurung dalam telaga dingin di Butongsan. 20 tahun lebih. Nada suara Tianti menjadi rawan. Apakah kaki Yaya sudah sembuh? Tanya Fu Hyong Kun kembali. Tianti segera merasakan kedua kakinya seperti ditusuk jarum dan nyeri. Orang-orang Butongpai memang jahat. Kalau waktu turun gunung itu hari aku tidak membunuh sejumlah murid-muridnya, mungkin sampai hari ini aku masih kesal terus. Baru saja ucapannya selesai, sebagian tubuhnya terasa lumpuh. Hampir saja dia melorot dari atas kursi. Fu Hyong Kun cepat-cepat memapahnya. Ya, apakah sebenarnya kedua kakimu masih belum sembuh betul? Tanyanya cemas. Sedikit lagi. Biar aku periksa nanti. Tianti tertawa terbahak-bahak.
Kau mencari tabib pandai kemana-mana, rupanya untuk menyembuhkan penyakit Yaya, katanya senang. Fu Hyongkun tidak membantah. Hujan, angin geledek dan kilat pun tidak bersuara. Terhadap Tianti, hati mereka semua menaruh hormat yang dalam. Bagi mereka, orang tua itu sangat berwibawa. Tianti menoleh ke arah 4 orang anak buahnya. Besok kita bahas lagi tentang Butong Liok Kiat. Hari ini aku ingin berbincang-bincang dengan cucu perempuanku ini, katanya. Baru saja kata-katanya selesai, air terjun menguak kembali. Manusia tanpa wajah melesat masuk dan berlutut di atas sebuah batu bundar. Apakah ada berita baru? Tanya Tianti segera. Mengenai Wan Fei Yang. Kemana bocah itu? Dia ada di rumah Guakongnya. Tepat seperti dugaan kita. Angin tertawa dingin. Kalau orang ini dibiarkan, kelak pasti akan membawa bencana. Kita harus membabat rumput sampai ke akar-akarnya, tukas geledek sambil mengeluarkan golok di tangannya. Biar aku yang pergi, kata Kilat. Tangan yang menggenggam pedang menonjolkan urat hijau. Tianti menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang Butong Pai. Biar aku turun tangan sendiri untuk meringkusnya. Seorang Wan Fei yang saja aku sendiri sudah cukup menanganinya, sahut Kilat. Baru saja Tianti ingin mengatakan sesuatu, kedua kakinya terasa nyeri kembali. Keningnya berkerut. Dia merenung sejenak. Baik. Urusan ini kuserahkan kepada kalian, katanya. Serahkan saja kepadaku, tukas Kilat cepat. Matanya mengerling kepada angin dan hujan. Hujan tidak mengatakan apa-apa. Geledek belum sempat bicara, angin sudah menganggukkan kepalanya. Sute yang pergi sendirian rasanya memang sudah cukup. Kilat mengerling ke arah Tianti sekilas. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku pergi, teriaknya sambil menghentakkan kaki melesat meninggalkan tempat itu. Manusia tanpa wajah mengikutinya dari belakang. Yang lainnya hanya memandangi saja. Dalam sekejap mata air terjun yang baru terkuak sudah pulih kembali seperti biasa. Tianti mengeluarkan suara tertawa yang panjang. Menjelang senja. Wan Fei yang duduk di atas kursi bambu di halaman rumah. Kedua tangannya menopang dagu. Pikirannya melayang-layang. Wan Lautau sudah ada di sampingnya, dia baru sadar. Guakong. Dia berdiri dengan gugup. Masih memikirkan urusan balas dendam. Wan Fei yang tidak menyahut. Bulim memang merupakan sebuah tempat penampungan segala macam kebencian dan dendam. Hidup berkecimpung di Bulim, tidak ada ketenangan sehari pun. Ilmu silat rendah pasti pendek umur, kalau ilmu silat terlalu tinggi, pasti orang yang mencari nama banyak yang menantang. Sampai suatu hari kita benar-benar kalah. Persis seperti ayahmu. Kalau dia tidak terlahir untuk menjadi Ciang Bun Jin Butong Pai, pasti sampai sekarang masih hidup dengan tenang bersama ibumu, kata Wan Lautau sambil menarik nafas panjang. Tanpa sadar Wan Fei yang ikut menarik nafas dalam-dalam. Wan Lautau menepuk-nepuk bahunya. Jangan terlalu banyak berpikir. Hukum karma masih ada. Tian tidak buta. Yang jahat pasti akan mendapatkan imbalannya. Kau tinggal di sini saja menemani Guakong. Lagi pula Guakong juga hanya memiliki engkau seorang, kata Wan Lautau selanjutnya. Wan Fei yang menatap rambut dan alis yang sudah memutih itu. Dia menganggukkan kepalanya. Wan Lautau baru bisa menghela nafas lega. Kau duduk saja di sini, biar aku pergi ke dapur menanak nasi. Wan Fei yang segera menarik tangan kakeknya. Guakong, biar aku saja. Nasi dan sayur yang kau masak memang lebih enak daripada masakan Guakong. Wan Lautau mengerlingkan matanya. Baik. Kau menanak nasi, Guakong akan ke gudang mengambil kayu bakar. Belum sempat Wan Fei yang mencegah orang tua itu sudah melangkahkan kakinya lebar-lebar. Memandangi punggung kakeknya, hati Wan Fei yang merasa terharu. Pintu gudang kayu tertutup rapat. Wan Lautau sudah sampai di depan pintu. Dia mengulurkan tangannya untuk mendorong. Belum sempat tangannya sampai, sebatang pedang pipih dan panjang tembus melalui depan pintu dan menusuk jantungnya. Wan Lautau mendengus marah. Tapi nafasnya sudah putus seketika. Wan Fei yang berada dalam dapur mendengar suara dengusan kakeknya, dia segera membalikkan tubuh dan berlari mendatangi. Dia langsung melihat darah segar mengalir dari punggung orang tua itu.
Ujung pedang juga menembus sampai ke belakang. Guakong! Wan Fei yang terkejut setengah mati. Dia menjerit keras dan menghambur menghampiri. Belam! Pintu gudang tersebut beserta tubuh Wan Lao Tao melayang ke udara. Sedikit lagi hampir mengenai kepala Wan Fei yang. Seorang laki-laki berwajah pucat dan berpakaian putih dengan tangan menggenggam sebatang pedang melewat keluar bagai kilat. Dia langsung meluncurkan pedangnya mengancam tenggorokan Wan Fei yang. Wan Fei yang baru saja menyambut mayat kakeknya, pedang itu sudah di depan mata. Ia membalikkan tubuhnya secepat kilat dan menggeser ke samping. Namun pundak kirinya masih juga tersayat sedikit oleh pedang laki-laki berpakaian putih tersebut. Siapa? Hardik Wan Fei yang. Tentu saja dia tidak mengenal orang itu. Tangannya dengan cepat meraih sebatang bambu dan dijadikannya sebagai senjata. Serangan pedang kilat luput dari sasaran. Dia menyerang lagi 3 kali berturut-turut. Wan Fei yang cepat-cepat meletakkan mayat kakeknya di atas tanah dan menghindarkan diri dari serangan itu. Baru saja dia bermaksud menerjang manusia berpakaian putih itu, orang tersebut sudah menghentakkan kakinya dan mencelat ke atas genting gudang kayu bakar. Wan Fei yang menyodokkan batang bambu di tangannya, tapi langsung putus menjadi beberapa potong tertebas pedang kilat. Tubuh orang itu berkelebat secepat anak panah yang meluncur. Wan Fei yang mana sudi menyudahi begitu saja. Dia menghentakkan kakinya dan mencelat ke atap genting. Dalam waktu yang bersamaan, manusia tanpa wajah sudah mempersiapkan diri membokong Wan Fei yang. Anak muda itu masih belum sadar. Dia melihat tubuh kilat melesat ke atas sebatang bambu dan berdiri tenang. Hal ini membuktikan tinggi ginkang orang itu. Wan Fei yang mendengus 1 kali. Teh Hun Chong dikerahkan, tubuhnya melayang dan naik ke atas sebatang bambu dan berdiri berhadapan dengan kilat. Pada saat itulah, manusia tanpa wajah menusukkan pedangnya dari bawah ke atas sambil mencelat. Wan Fei yang marah sekali. Tampaknya dia tidak mungkin menghindarkan diri lagi dari serangan yang satu itu. Namun ternyata dia masih bisa berjungkir balik dan melayang turun. Tapi bagian pinggangnya masih sempat terluka oleh pedang manusia tanpa wajah. Tanpa menunda waktu lagi Wan Fei yang mencelat sejauh 2 depa dan mengejar kilat. Manusia tanpa wajah tidak mengejarnya. Tubuhnya melesat dan mendarat di rimbunan batang bambu. Wan Fei yang sendiri tidak memperdulikan manusia tanpa wajah. Dia terus mengejar kilat. Di ujung sana terdapat sebuah tanah kosong. Lebih jauh lagi terdapat sebuah jurang yang cukup dalam. Kilat berdiri dengan tenang di atas tanah kosong. Melihat Wan Fei yang melayang turun, manusia tanpa wajah segera menghambur ke depan. Wan Fei yang menghadapi 2 musuh sekaligus. Tubuhnya sudah mengalami 2 buah luka pula. Matanya mendelik ke arah kilat. Ada dendam apakah antara Guakongku dengan pihak kalian? Mengapa kalian harus turun tangan sekeji ini? Tanya Wan Fei yang. Orang yang ingin kami bunuh sebetulnya bukan Guakongmu, tapi engkau, sahut kilat sepatah demi sepatah. Wan Fei yang tertegun. Aku? Memang engkau. Tubuh dan pedang kilat segera meluncur ke arah Wan Fei yang. Bambu di tangan Wan Fei yang digunakan sebagai senjata, dia mengerahkan salah satu jurus dari Shou Hou Chang dan langsung mengincar tenggorokan kilat. Pedang kilat sepanjang 6 cun, sedangkan batang bambu di tangan Wan Fei yang lebih panjang lagi. Sebetulnya merupakan senjata yang tepat untuk mengimbangi pedang di tangan kilat. Sayangnya, senjata Wan Fei yang hanya sebatang bambu. Pedang dan bambu saling berbentur, 13 jurus berlalu. Krek! Batang bambu di tangan Wan Fei yang kembali terpapas sebagian. Tubuh dan pedang kilat berubah menjadi lingkaran bercahaya. Gerakannya kali ini memang hendak memapas putus batang bambu di tangan Wan Fei yang. Melihat serangannya, anak muda itu sudah dapat meraba apa maksud hati kilat. Dia mundur sejauh 7 langkah. Ser! Pedang di tangan manusia tanpa wajah meluncur dalam waktu yang bersamaan. Wan Fei yang segera menggeser tubuhnya menghindar, batang bambu dikibaskan dia menangkis pedang manusia tanpa wajah. Pedang dan tubuh orang itu tergetar mundur. Tapi bambunya juga patah menjadi 3 bagian. Wan Fei yang semakin marah. Sisa batang bambu di tangannya digetarkan dan meluncur menyerang kening kilat. Kilat memutar pedangnya. Wan Fei yang tidak memperdulikan. Tang bambunya terus menusuk ke depan.
Dalam sekejap berubah menjadi bayangan dalam jumlah banyak. Bagus, teriak kilat lantang. Kepalanya menunduk ke bawah. Pedangnya terus menyambut datangnya batang bambu. Dia mendesak terus ke depan. Dalam sekejap mata batang bambu tadi terbelah menjadi dua bagian. Kilat tidak ingin kehilangan kesempatan. Pedangnya terus meluncur ke depan. Tepat pada saat itu manusia tanpa wajah juga meluncurkan pedangnya. Wan Fei yang menarik nafas dalam-dalam. Kakinya menutul dan tubuhnya mencelat di udara. Kemudian dia melesat lagi sejauh 2 depa. Dia teringat akan pedangnya yang ada di rumah. Kalau saja dia tadi sempat mengambil pedangnya, tentu dia dapat menandingi kedua lawannya itu. Tapi baik manusia tanpa wajah dan kilat mana mau memberi kesempatan kepadanya untuk kembali ke rumah. Mereka malah mendesaknya terus. Pedang-pedang tajam mengancam dari depan dan belakang. Wan Fei yang seperti seekor anak kelinci yang meloncat kian kemari. Dia tidak sadar dirinya sudah sampai di tepi jurang. Kilat tertawa dingin. Pedangnya berputar kemudian menusuk ke depan. Manusia tanpa wajah juga menggunakan kesempatan itu untuk maju dan menggetarkan pedangnya. Wan Fei yang panik sekali, dia segera menggeser kedua kakinya sedikit. Namun tiba-tiba dia menjerit ngeri. Kakinya terpeleset dan anak muda itu terjatuh ke dalam jurang. Plung! Terdengar suara benda berat jatuh ke dalam air. Kilat mendongakkan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Jatuhnya Wan Fei yang kali ini seandainya tidak mati pun, paling tidak tulang belulangnya akan putus dan menjadi orang cacat untuk selamanya. Suara tabuhan genderang di Butongsan seakan tidak putus-putusnya. Setiap tabuhan seperti mengandung wibawa yang dalam. Begitu juga bunyi loncengnya. Dengan diiringi tabuhan genderang, akhirnya Fu Gioksu keluar dari ruangan penyucian. Dia menerima panji besi dari tangan Yan Chongtian dan menghadap ke timur dan menjura dalam-dalam. Fu Gioksu sudah resmi menjadi Ciang Bun Jin Butongpai. Yan Chongtian juga memberinya sebuah kunci. Dengan kunci inilah dia dapat membuka kamar penyimpanan kitab-kitab pusaka Butongpai. Dia tidak syak lagi, ilmu pusaka Butongpai yang ketujuh, Tian Chan Kiat juga disimpan dalam ruangan ini. Tempat penyimpanan kitab itu tidak dilapisi besi ataupun baja. Tapi temboknya setebal 3 cun. Berhadapan dengan pintu masuk terdapat sederetan batu pualam. Setiap batu tertera 2 buah huruf. Sebelah kiri bertuliskan Lionggi, Pik Lek, Jit Chong. Sebelah kanan bertuliskan Suang Kiat, Kui Sua, Sou Ho. Dan yang di tengah-tengah itulah Tian Chan Kiat berada. 7 buah batu marmer itu rupanya semacam lemari. Di dalamnya tersimpan kitab pusaka sesuai dengan nama yang tertulis di depannya. Fu Gioksu menutup kembali pintu kamar itu rapat-rapat setelah masuk ke dalam. Hatinya tegang sekali. Kadang-kadang bayangan wajah Lun Wanji yang sendu masih berkelebat di pelupuk hatinya. Di bawah cahaya lampu, matanya terlihat menerawang. Sejenak kembali sudah pulih seperti biasa. Dingin dan keji. Dia meneruskan langkah kakinya. Dia bukan menuju ke batu pualam yang ada di sudut kiri. Dia membuka lemari batu itu satu persatu. Yang di tengah-tengah justru terakhir. Matanya menatap dengan dingin, kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Butong Liok Kiat baginya bukan rahasia lagi. Meskipun kematangannya belum mencapai taraf seperti Wan Fei Yang, namun sudah jauh di atas para murid Butong lainnya. Untuk membunuh Pek Ciok dan Chia Peng pun bukan hal yang sulit baginya. Dengan tertawa terbahak-bahak dia membuka lemari batu yang di tengah. Sebuah kitab yang tidak berbeda dengan Butong Liok Kiat lainnya segera terpampang di depan mata. Di atasnya tertera 3 buah huruf, Tian Chan Kiat. Tian Chan Kiat, ilmu peralihan ulat sutera, seru Fu Gioksu dengan suara bergetar. Kedua tangannya yang memegang buku itu juga bergetar. Dengan hati-hati dia membuka halaman pertama kitab itu. Tindakannya begitu teliti seakan takut kitab itu akan terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah lalu hancur bagai sebuah vas kembang. Kakinya melangkah mendekati meja dan duduk di atas sebuah kursi. Dia mulai membaca. Perhatiannya terpusat penuh. Kitab itu memang merupakan sebuah ilmu yang langka. Di dalamnya juga terdapat berbagai contoh gambar. Rasanya tidak begitu sulit dipelajari. Sebentar saja Fu Gioksu sudah masuk dalam keadaan lupa diri. Isinya hanya 20 halaman. Pada lembaran terakhir terdapat serangkaian huruf.
Tapi huruf itu bukan teori ilmu Tian Chan Kiat yang belum diselesaikan. Juga bukan rangkaian dari jurus terakhir. Hanya ada 4 baris huruf. Mencapai taraf tertinggi. Ganti tulang lahir kembali. Penjelasan dari Chiang Bun Jin. Tidak jodoh tetap tiada guna. Penjelasan dari Chiang Bun Jin, tidak jodoh tetap tiada guna. Bagaimana bisa demikian? Gumam Fu Gyoksu tidak mengerti. Kalau mau diceritakan, kisah ini berawal dari 40 tahun yang lalu. Yan Chongtian menjelaskan kepada Fu Gyoksu apa yang tidak dimengerti olehnya. Terhadap Fu Gyoksu yang baru keluar dari ruang penyucian diri dan menjabat sebagai Chiang Bun Jin lalu langsung masuk ke ruang penyimpanan kitab serta memilih Tian Chan Kiat seketika kemudian datang menanyai apa yang tidak dimengertinya, Yan Chongtian memang agak cemas memikirkan sifatnya yang demikian terburu nafsu, namun dia tidak sampai curiga. 40 tahun yang lalu, kata Yan Chongtian selanjutnya. Chou suku Bob menggetarkan dunia Kangou bersama Xia Hou Tiang Chong dari Butibun. Bu Tongpai dan Butibun memang merupakan musuh bebuyutan. Tentu saja mereka mengadakan pertarungan. Pada saat itu, dia Hou Tia Chong sudah berhasil melatih Mhit Hip Sin Kangnya mencapai tataran ke-6. Dia menyombongkan diri pasti akan meraih kemenangan. Sedangkan Chou suku Bok sudah berhasil melatih Tian Chan Kiat. Akhirnya Tian Chan Kiat berhasil mengalahkan Mhit Hip Sin Kang. Malah Xia Hou Tian Chong terluka parah. Butibun tidak berani mengadakan gerakan untuk sementara, dunia Kangou pun tenang kembali. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.